Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami sedang berada di Masjid Al-Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, yang mana di dalam Masjidil Haram kita tahu semua ada Ka'bah. Dan ada satu pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh jemaah kami. Itu dia bertanya, Ustadz, saya diskusi dengan seorang teman, dia non-muslim. Yang dia mengatakan bahwasanya, bukankah kaum muslimin juga sama dengan kami? Sama dengan orang-orang non-muslim. Sama-sama menyembah berhala. Buktinya kaum muslimin, orang Islam juga menyembah Ka'bah. Makanya sebuah statement yang menarik. Ada sebagian orang non-muslim yang mengklaim, menyangka, atau mungkin menuduh bahwasanya kaum muslimin menyembah Ka'bah. Sehingga sama seperti orang kafir. Maka tentu ini tidak benar, bahwasanya kaum muslimin menyembah Ka'bah. Ini nggak benar. Kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan saya punya 10 bantahan terhadap klaim tersebut. Yang pertama, bahwasanya keyakinan sebuah agama itu dilihat dari teks kitab sucinya. Maka keyakinan agama Islam harusnya dilihat dari teks Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan di dalam teks Al-Qur'an dan hadis sangat terang benderang diperintahkan untuk menyembah kepada Allah semata. Bukankah banyak ayat yang berbunyi "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a"? Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Demikian juga Rasul bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Diperintahkan untuk berperang lawan manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Maka jelas kaum muslimin diperintahkan untuk menyembah Allah semata, bukan menyembah Ka'bah atau yang lainnya. Kemudian bantahan yang kedua, terdapat banyak sekali ayat Al-Qur'an dan juga hadis yang menyebutkan bahwasanya Ka'bah dan Hajar Aswad tidak layak disembah. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik atau Rabb dari Ka'bah ini. Jadi Allah perintahkan kita untuk menyembah pemilik Ka'bah. Artinya Allah melarang kita untuk menyembah Ka'bah. Yang disembah pemiliknya itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan Umar bin Khattab dalam hadis. Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u." Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu itu hanya sebuah batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabaltuki. Andai kan bukan karena aku melihat Rasulullah mencium engkau, tentu aku tidak akan mencium engkau. Maka lihat, Ibnu Khattab menegaskan bahwasanya Hajarul Aswad itu hanya batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, bukan Tuhan. Maka Hajar Aswad dan juga Ka'bah tidak disembah. Bantahan yang ketiga, bahwasanya banyak sekali ayat Quran dan juga hadis yang menunjukkan fungsi dari Ka'bah. Itu apa? Fungsinya untuk menyatukan arah ibadah. Fungsinya sebagai kiblah, sebagai kiblat. Kemudian bantahan yang keempat, para ulama kaum muslimin melarang kita untuk mengkultuskan Ka'bah. Artinya nggak boleh melakukan hal yang berlebihan terhadap Ka'bah, seperti mengusap-ngusap dinding Ka'bah, atau ngalap berkah dari kiswah Ka'bah, atau mencium rukun Yamani. Karena rukun Yamani itu disentuh bukan dicium. Atau perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama kaum muslimin melarang untuk menyembah Ka'bah. Bantahan yang kelima, kiblat kaum muslimin, arah ibadah dari kaum muslimin dahulu pernah dialihkan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian baru di tahun 2 Hijriah Allah perintahkan kembali untuk mengarahkan ibadah ke Masjidil Haram, Ka'bah. Jadi kiblat pernah dialihkan ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Setelah itu baru ke Ka'bah lagi. Ini menunjukkan bahwasanya Ka'bah sekadar untuk menyatukan arah kiblat, menyatukan arah ibadah, sebagaimana juga Baitul Maqdis dahulu. Bantahan yang keenam, para ulama Ahlussunnah tidak ada yang meyakini bahwasanya zat Allah ada di dalam Ka'bah. Mereka semua meyakini, ijma' di antara mereka bahwasanya zat Allah ada di atas arsy, ada di langit, bukan di dalam Ka'bah. Adapun Ka'bah di dalamnya tidak ada apa-apa kecuali beberapa barang saja ya, ada meja, ada beberapa bejana dan lainnya. Bantahan yang ketujuh, bangunan Ka'bah dahulu tidak seperti sekarang. Sebagian ulama mengatakan Ka'bah dibangun di zaman Nabi Adam. Tentunya di zaman Nabi Adam Ka'bah tidak seperti sekarang. Namun hanya susunan batu-batu saja, kata sebagian ulama sejarah. Demikian juga Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Karena sebagian ulama mengatakan Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya tidak seperti yang sekarang. Sehingga tidak ada alasan untuk menyembah Ka'bah. Karena dahulu bangunannya